Selamat malam atau selamat siang atau selamat pagi, Bapak Albert dan rekan-rekan yang menonton video ini. Kami dari kelompok satu mata pelajaran pengantar kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis kami mengenai sayuran hidroponik. Saya, Nicholas Komaludin, akan menjelaskan tentang bagian pertama yaitu produk visibility, khususnya pada bagian produk desirability. Bisnis yang kami ingin jalankan ini, kami ini berniat untuk menjual sayuran. Tapi sayuran ini berasal dari pertanian hidroponik. Pertanian hidroponik sendiri ini berarti pertanian yang memanfaatkan lahan sempit seperti di perkotaan. Misalnya seperti ini, tanaman ini ditanam pada pipa yang bisa disusun bertingkat. Jadi kan ini menghemat tempat ya atau lahan. Lalu pertanian ini memanfaatkan air sebagai media tumbuhnya bagi tumbuhan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tumbuhan. Jadi nanti di dalam pipanya itu seperti ini, ada air yang mengalir, nanti gizinya ini bisa diresirkulasi lagi, jadi airnya bisa terus digunakan sampai harus benar-benar diganti. Kelebihan dari sistem hidroponik ini yaitu selain efisiensi dalam penggunaan lahan itu, lingkungan serta nutrisi yang diberikan pada tumbuhan bisa diatur. Kemudian tidak ada gulma, tidak menggunakan tanah, lebih bersih karena tidak menggunakan tanah itu, tidak beresiko jika ditanam berulang kali sepanjang tahun karena tidak menggunakan tanah, tidak perlu ada yang namanya rotasi tanaman. Lalu kualitas dan jumlah produksi lebih tinggi karena oksigen yang dapat diserap akar dari air lebih banyak dibandingkan oksigen dari dalam tanah. Kemudian sayuran ini juga lebih aman karena tidak menggunakan pestisida kimia dan penggunaan air dan pupuk yang lebih efisien karena unsur hara yang diperlukan tanaman dapat diserap kembali melalui sistem resirkulasi air. Jenis tumbuhan yang hendak kami tanam antara lain caisip, selada, bayam, serta pakcoy. Karena jenis-jenis tersebut cukup sering dipakai dalam lauk yang digunakan pada masakan rumahan rakyat Indonesia. Hasil dari pertanian ini nantinya sayuran ini yang lebih hijau, besar, tahan lama, dan bersih yang akan kami pasarkan pada masyarakat kelas menengah ke atas yang di hari-hari ini semakin hari semakin peduli terhadap bahan makanan yang sehat dan rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak demi kesehatan mereka. Sehingga kami merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai usaha pertanian hidroponik. Sayuran-sayuran ini nantinya akan kami pasarkan baik secara online melalui marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Bibli, ataupun yang lain, serta melalui supermarket. Namun jika ternyata antusiasme masyarakat melebihi dugaan kami, tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami akan membuka toko fisik. Kami bertanya pada beberapa ibu rumah tangga secara langsung, serta mendapatkan 47 respon melalui survei pada Google Form dengan 3 buah pertanyaan, yaitu seberapa sering mereka mengkonsumsi sayuran, kemudian seberapa penting kualitas sayur yang mereka konsumsi, dan apa kekhawatiran mereka saat memilih sayuran yang akan dibeli. Setelah mendapatkan respon-respon tersebut, kami cukup yakin menyimpulkan bahwa mereka mengkonsumsi sayuran hampir setiap hari dan ada berbagai kekhawatiran konsumen pada sayuran yang akan mereka beli. Namun, kekhawatiran ini dapat dihindari dengan mengkonsumsi sayuran hasil pertanian hidroponik. Ini menurut mereka, jadi sehingga kami merasa bahwa produk kami secara umum dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai produk demand. Manusia membutuhkan beragam gizi agar dapat tumbuh dan hidup dengan sehat. Bermacam-macam gizi tersebut dapat ditemukan pada tumbuhan. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk mengkonsumsi sayur-sayuran setiap harinya. Sampai kini, sayuran umum yang dijual merupakan sayur yang ditanam menggunakan media tanah. Ada dua masalah yang biasanya muncul dalam benak masyarakat ketika mengkonsumsi sayuran biasa, yaitu apakah sayuran itu bebas dari pestisida kimia dan aman untuk konsumsi. Sayuran hidroponik menjadi jawaban kami bagi alternatif sayuran
yang dapat dikonsumsi bagi masyarakat dengan lebih aman karena tidak menggunakan pestisida kimia. Sayuran kami pun dapat bertahan lebih lama di dalam kulkas maupun dalam suhu ruangan. Sehingga konsumen tidak harus khawatir jika sayuran yang telah mereka beli akan segera layu dan busuk. Namun, beberapa keunggulan ini juga harus diikuti oleh perawatan tumbuhan yang lebih telaten karena kadar pupuk harus diperhatikan mengikuti dengan usia tumbuhan. Sehingga mengakibatkan kami harus menjual sayuran dengan harga lebih tinggi dibandingkan sayuran hasil pertanian tradisional. Dan harga lebih tinggi sekitar 100-200%, kami melanjutkan survei pada responden yang sama dengan pertanyaan, apakah sayur hidroponik mampu mengurangi kekhawatiran mereka ketika mereka membeli sayur dan dengan kemampuan finansial mereka sekarang, apakah mereka mau untuk mencoba mengkonsumsi sayuran hidroponik dalam waktu dekat atau bahkan sudah mulai mengkonsumsinya? Hasilnya, dapat dilihat bahwa sayuran hidroponik mampu mengurangi kekhawatiran para konsumen sayuran ketika ingin membeli dan mengkonsumsi sayuran. Maka, jika disimpulkan produk sayuran hidroponik cukup visible karena unggul dalam berbagai sisi jika dibandingkan dengan sayuran biasa. Dan hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden mau untuk mencoba sayuran hidroponik walau dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Kemudian part kedua yaitu adalah industri atau target market visibility. Bagian pertama adalah industri attractiveness. Produk kami ini berfokus pada menjual sayuran organik hasil tanam hidroponik. Sayuran ini yang ditanam dalam proses hidroponik biasa lebih bergizi dan lebih sehat. Nah, oleh karena pandemi ini, tren yang sedang berkembang adalah tren gaya hidup sehat. Dengan tren yang sedang berjalan ini, kami dapat menawarkan produk kami kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang ingin meningkatkan gaya hidup mereka menjadi lebih sehat. Kemudian ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti yang ada adalah sayuran pada umumnya yang dijual di supermarket. Itu adalah produk pengganti utama dari produk yang kami tawarkan. Kemudian ancaman pendatang baru. Oleh karena barrier to entry yang sangat sedikit, oleh karena itu ancaman pendatang baru ini masih sangat besar. Karena masih sangat mudah untuk para pebisnis memasuki industri ini. Salah satu barrier to entry yang terdapat dari bisnis ini adalah kemampuan dari bisnis tersebut untuk menanam dan memanen sayuran yang baik. Karena industri sayur hidroponik ini merupakan industri yang sedang berkembang, oleh karena itu rivalitas yang terdapat di dalam industri ini masih sangat sedikit. Kemampuan daya tawar dari konsumen ini masih sangat besar di dalam industri ini dikarenakan kompetitor kita yaitu adalah produk pengganti, yaitu adalah sayur-sayuran pada umumnya. Dikarenakan para konsumen bisa saja memilih harga sayuran yang lebih murah seperti sayuran pada umumnya. Oleh karena itu para konsumen bisa menekan keuntungan yang dapat didapatkan oleh bisnis kami. Kemudian supplier yang dibutuhkan dalam untuk bisnis ini adalah supplier bibit tanaman, rock wool, pupuk nutrisi, dan kemasan. Dari keempat barang tersebut merupakan barang yang murah dan mudah juga untuk ditemukan. Oleh karena itu, kemampuan daya tawar dari supplier ini sangat kecil dan supplier tidak bisa menahan keuntungan yang dapat didapatkan oleh bisnis kami. Industri hidroponik ini memiliki pertumbuhan yang cukup cepat. Bisa dilihat dari sekarang di internet sangat mudah untuk membeli sayuran hidroponik dan juga sekarang mulai bermunculan kafe-kafe yang bertema hidroponik. Jadi dari kriteria tersebut
Industri hidroponik ini merupakan industri yang layak untuk diusahakan dan juga memiliki banyak potensi untuk mengembangkan industrinya. Kemudian bagian kedua adalah target market attractiveness. Pasar dari bisnis ini belum cukup besar. Bisa dilihat dari banyaknya supermarket yang menjual sayuran hidroponik. Supermarket yang menjual sayuran hidroponik ini masih belum banyak. Hanya supermarket ternama yang menjual sayuran hidroponik, seperti Kemchik. Kami akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk kami di supermarket. Kemudian kami dapat membuat atau menciptakan suatu barrier to entry yang dapat menguntungkan bisnis kami, yaitu adalah barrier to entry. Kita akan menjadi yang pertama untuk menjual di supermarket. Dikarenakan belum banyak supermarket yang menjual sayuran hidroponik, kami bisa menaruh produk kami di supermarket tersebut dan kami bisa menjadi yang pertama. Itu akan menjadi barrier to entry yang dapat mengurangi kemungkinan datangnya kompetitor-kompetitor baru. Untuk di pasar sekarang, para konsumen sayur-sayuran ini sudah cukup puas dengan sayuran yang ditawarkan di pasar. Hanya ada sedikit konsumen yang tidak puas dikarenakan sayuran-sayuran yang ditawarkan di pasar ini ada beberapa persen yang masih tidak segar dan harganya tidak sesuai. Kami akan menggunakan promosi di internet dan di brosur-brosur yang akan kami berikan saat para konsumen memasuki supermarket. Karena itu potensi untuk melakukan guerrilla marketing ini masih bisa dibilang sangat kecil. Keantusiasan dari para konsumen sayuran hidroponik ini bisa sangat besar dikarenakan jika kami menawarkan produk-produk baru, para konsumen ini bisa menikmati makanan-makanan baru dan resep-resep baru yang dapat dibuat dari produk baru yang kami tawarkan. Oleh karena itu, keantusiasan yang dimiliki oleh para konsumen sayuran hidroponik ini bisa dibilang cukup besar. Dari hasil kriteria-kriteria yang sudah dibahas sebelumnya, bisa dibilang target market attractiveness ini masih sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa bagian yang kurang. Tetapi untuk keseluruhan masih dapat dibilang cukup baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organizational visibility. Bagian pertama yaitu manajemen prowess. Manajemen prowess di sini memiliki arti kemampuan manajemen yang dimiliki oleh pendiri ataupun tim pendiri. Secara singkat, ada 7 poin yang kami analisa untuk mengetahui potensi kami secara keseluruhan. Poin pertama, passion untuk ide bisnis. Passion untuk ide bisnis kami kategorikan dalam kategori tinggi karena kami merasa kami memiliki passion yang kuat yang didapat dari pengalaman kami memakan produk yang ditanam melalui cara konvensional dan melalui cara hidroponik. Produk yang kami rasakan secara hidroponik terasa lebih segar, lebih bersih, dan jika dibandingkan dengan sayur konvensional lebih aman karena minimnya penggunaan pestisida. Poin kedua, pengalaman di bidang terkait. Kami kategorikan dalam kategori lemah karena jujur, dari para anggota tim pendiri kami tidak ada yang memiliki pengalaman di bidang terkait. Poin ketiga, pengalaman entrepreneurial sebelumnya. Kami kategorikan dalam kategori sedang karena 2 dari 5 anggota kami telah memiliki pengalaman ini sebelumnya. Poin keempat, koneksi profesional dan jaringan sosial kami kategorikan dalam kategori sedang karena kami memiliki koneksi kepada para kolega dan profesional walaupun tidak banyak ke dalam bidang terkait yang kami yakin dapat nantinya membantu kami ke depannya. Poin kelima, kreativitas dalam member tim kami kategorikan dalam kategori tinggi karena kami merasa kami akan mempunyai inovasi dan kami yakin kami mampu untuk berinovasi dalam bidang hidroponik ini agar harga yang disediakan
kepada masyarakat dapat lebih terjangkau dan tidak berbanding jauh sekali dengan sayuran konvensional maupun sayuran lainnya. Poin ke-6, pengalaman dan keahlian dalam cash flow management kami kategorikan dalam potensi sedang, karena beberapa dari anggota kami atau 3 dari 5 anggota kami sudah memiliki pengalaman dalam cash flow management walaupun dalam bidang informal atau kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, lulusan sarjana. Yang dimaksud di sini adalah akan mempunyai lulusan sarjana ataupun sudah menjadi sarjana. Kami kategorikan dalam kategori tinggi karena kami 5-5-nya sedang menjalani pendidikan untuk menggapai gelar sarjana. Untuk menyimpulkan, manajemen progress tim kami visible. Agar menjadi lebih baik, kami harus terjun ke dalam bidang hidroponik dan memperoleh pengalaman, serta merekrut tim untuk mengatasi kesenjangan pengalaman dan ilmu kami. Poin kedua yaitu resource sufficiency. Resource sufficiency yang dimaksud dalam bagian ini adalah kemampuan tim pendiri untuk memperoleh cukup resources, baik finansial maupun non-finansial, untuk menjalankan ide bisnis kami. Dalam hal non-finansial, ketersediaan talenta atau labor pool yang kami perlukan sudah tersedia, dan kami yakin kami dapat menarik dan merekrut orang-orang berkualitas untuk bergabung ke dalam tim kami. Untuk hal finansial, berikut adalah tabelnya dengan keterangan nilai sebagai berikut. Apabila mendapat nilai 1 artinya tersedia, nilai 2 kemungkinan akan tersedia, nilai 3 tidak mungkin tersedia, nilai 4 tidak tersedia, nilai 5 tidak berlaku untuk bisnis kami. Berikut adalah tabelnya. Apabila kita lihat secara sekilas, resource sufficiency tim kami unsure karena rating antara tidak mungkin tersedia dan tersedia hampir seimbang. Agar menjadi lebih baik ke depannya, kami harus mendapatkan pemasukan atau profit dan koneksi kepada pemerintah, penyedia jasa outsourcing, dan lain-lain. Selanjutnya, teman saya Lotusya akan menjelaskan lebih lanjut dalam bagian financial feasibility. Yang terakhir ada financial feasibility. Untuk mencari startup cash needed, kita harus mencari capital investment terlebih dahulu, yang terdiri dari buildings, equipment, hydroponic installations, dan transportations. Setelah ditotalkan, kita bisa mendapatkan total capital investment sebesar Rp119.650.000. Untuk tabel kedua yaitu production cost. Production cost terbagi menjadi 2, yaitu fixed cost dan variable cost. Kita harus mencari fixed cost terlebih dahulu. Dan di sini kita sudah mendapatkan total fixed cost sebesar Rp8.794.111 dengan variable cost-nya yang sejumlah Rp3.530.000. Production cost adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Jadi kita harus menambahkan jumlah yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar Rp12.324.111. Untuk production cost sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost. Selanjutnya ada revenue. Cara mencari revenue adalah dengan mengalihkan total production per kilonya dengan selling price, yaitu 630 kilo dikali dengan 40.000. Dan kita mendapatkan hasil sejumlah Rp25.200.000. Selanjutnya ada income atau benefit. Cara mencarinya adalah kita harus mengurangi total revenue dengan total cost yang kita dapat, yaitu sebesar Rp12.875.889. Selanjutnya ada revenue to cost ratio. Rasio ini menggambarkan efisiensi bisnis dengan membandingkan total pendapatannya dengan total biaya. Jadi rumusnya adalah total revenue dibagi dengan total cost, dan kita mendapatkan hasil sejumlah 2,04. Yang dimaksud dengan 2,04 ini adalah setiap biaya sebesar Rp1 memperoleh penerimaan sebesar Rp2,04. Selanjutnya adalah benefit to cost ratio. Rasio ini menggambarkan kelayakan bisnis dengan membandingkan total pendapatannya dengan total biaya. Sehingga kita mendapatkan formula, yaitu income dibagi dengan total cost, dan kita juga mendapatkan hasilnya yaitu 1,04. Selanjutnya ada break-even point production volume. Cara menghitungnya adalah total production dibagi dengan price. Kita di sini mendapatkan 308,1.
Apa yang dimaksud dengan angka break-even point ini? Maksudnya adalah titik balik modal tercapai apabila modal total produksi pakcoy mencapai 308,1 kilo. Selanjutnya ada break-even point production cost. Di sini kita mendapatkan hasil sejumlah 19.562. Yang berarti titik balik modal bisa dicapai apabila harga jual pakcoy minimal seharga Rp19.562 dengan asumsi panen 630 kilo. Kemudian ada investment criteria analysis. Setelah dihitung, NPV untuk 4 tahun penjualan itu sebesar Rp17.524.074. Yang berarti budidaya sayuran dalam aspek usaha hidroponik layak jika dilihat dari segi finansial. Mengapa? Karena NPV lebih besar dari 0. B. Untuk annual sales pada bisnis yang mirip, yang pertama adalah 7.560 kilo dan yang kedua adalah 15.120 kilo. Di sini proposed annual sales on average compared to similar firm itu bisa dikatakan sebagai average. Dan untuk yang net income, estimate of year 1 net income-nya itu sejumlah Rp154.510.788. Dan estimate of year 2 net income itu sejumlah Rp309.21.576. Dan net income on average compared to similar firm, keduanya bisa dikategorikan sebagai average. Yang terakhir ada overall financial attractiveness of the proposed venture. Yang pertama, steady and rapid growth in sales, memiliki high potential. Kita juga memiliki strong untuk kategori high potential dalam memenangkan klien. Dan klien akan provide us recurring sources of revenue. Selanjutnya, kita juga memiliki high potential untuk ability to forecast income and expenses with a reasonable degree of certainty. Kita juga memiliki strong high potential untuk likelihood that internally generated funds will be available within 2 years of finance growth. Dan moderate potential dan juga high potential untuk availability of exit opportunity for investor if applicable. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai conclusion. Berdasarkan analisis feasibility study kami memutuskan untuk mengajar ide bisnis tersebut karena 3 dari 4 bagian feasibility studies memiliki hasil visible. Bagian tersebut adalah product feasibility analysis, industry feasibility analysis, dan financial feasibility analysis. Pada bagian organizational, kelompok kami masih belum yakin. Alasan kami mengajar ide bisnis ini adalah karena tanaman produk hidroponik sangatlah praktis dan memiliki beragam keunggulan dari sistem pertanian tradisional, yaitu tidak menggunakan tanah, tidak ada gulma, tidak menggunakan pestisida, dan lain-lain. Tanaman yang kami pilih seperti bayam, selada, dan caisim untuk bisnis kami juga sering dijadikan lauk. Dari hasil survei kami, beberapa ibu rumah tangga, mereka sering mengkonsumsi sayuran tiap hari, dan terdapat beberapa kekhawatiran konsumen sayuran ketika membeli sayur yang dapat dihindari dengan mengkonsumsi sayuran hasil hidroponik, yang berarti produk kami dibutuhkan oleh masyarakat. Ide bisnis kami juga memanfaatkan tren di mana masyarakat mencoba mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, dan ide bisnis kami tawarkan produk sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.